Aktor Revaldo ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan narkoba. Informasi ini akan kami rangkum dengan penangkapan ayah yang membunuh bayinya di Pangandaran dan penangkapan perampok rumah dinas Wali Kota Blitar. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Aktor Revaldo, Vivaldi Surya Permana, ditangkap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kamis sore. Ia ditangkap bersama rekannya berinisial MDM karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai melakukan penangkapan, petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MDM di sebuah apartemen di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap keduanya, termasuk mendalami apakah Revaldo hanya pemakai atau pengedar. Mengingat ini ketiga kalinya ia berurusan dengan narkoba. Warga Dusun Tanjung Sari, Desa Celiang, Kecamatan Parigi, Pangandaran, ditangkap petugas Reskrim dan Unit PPA Polres Pangandaran Rabu siang. Ia diduga membunuh anaknya sendiri yang masih berusia 8 bulan. Kasus ini bermula dari penemuan mayat bayi laki-laki di sebuah saung tak jauh dari permukiman warga pada Senin sore. Pada polisi, ibu korban mengaku anaknya tewas setelah dianiaya ayah kandungnya. Tersangka melakukan penganiayaan karena kesal anaknya rewel dan menangis saat ia meminta istrinya untuk berhubungan intim. Tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menangkap 3 dari 5 perampok rumah dinas Wali Kota Blitar. Ketiganya ditangkap berkat kecocokan identifikasi DNA lewat tali sepatu yang digunakan untuk mengikat Satpol PP di pintu gerbang. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda setelah buron selama 24 hari. MJ, otak perampokan, ditangkap di sebuah penginapan di Bandung. ASM ditangkap di sebuah rumah kos di Medan. Dan DN ditangkap di sebuah SPBU di Jombang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 3 senjata api rakitan, 42 butir amunisi, uang sisa rampokan, mobil, potongan tali warna putih, dan bekas lakban. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 orang ditemukan tewas dalam kondisi mulut mengeluarkan busa di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Informasinya kami rangkum dengan sebuah bus Transjakarta Koridor 8 jurusan Lebak Bulus Harmoni mogok di perlintasan kereta api Kebonjeruk, Jakarta Barat dalam Kilas Metropolitan. Bus Transjakarta Koridor 8 jurusan Lebak Bulus Harmoni mogok di perlintasan Palang Pintu Kereta Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Para penumpang yang berada di dalam bus Transjakarta sontak panik saat mendengar tanda peringatan kereta akan melintas. Para penumpang lantas dievakuasi keluar bus. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Personil Satlantas Metro Jakarta Barat langsung berkoordinasi dengan pihak kereta api agar memperlambat laju kereta api yang hendak melintasi lokasi. Warga Kampung Ciketing Udik, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi dikejutkan dengan tewasnya 2 orang di dalam sebuah rumah pada Kamis pagi. Dari penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Timur, dari 5 penghuni rumah ada 3 orang dewasa laki-laki dan 1 perempuan ditemukan dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. 2 orang di antara mereka tewas. Selain 4 orang itu, ada pula seorang anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi selamat. Menurut tetangga, ia sempat mendengar suara teriakan anak kecil dari rumah korban. Warga lantas menemukan 2 laki-laki tergeletak di ruang tengah, 1 laki-laki di ruang tamu, dan seorang perempuan di dalam kamar. Menurut Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Samsono, mereka baru 2 minggu mengontrak rumah. Polisi dan tim Dinas Kesehatan Bekasi mengumpulkan sampel makanan dan bekas muntah di lokasi. Polisi menyatakan belum bisa memastikan apakah para penghuni rumah adalah satu keluarga. Liputan CNN Indonesia. Aksi penjabretan kalung emas yang mengincar ibu-ibu terjadi di Surabaya, sementara itu di Mojokerto akibat tersinggung dengan umpatan kata-kata kasar. Seorang pemuda dikeroyok. Penjabretan kalung emas terjadi di Jalan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur, Desember lalu. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku mengendarai motor dan mendatangi korban. Pelaku kemudian menarik kalung yang dipakai korban.
Akibatnya korban jatuh tersungkur dan terseret. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Tandes, Surabaya. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap dua pelaku di rumahnya masing-masing pada Rabu siang. Pelaku mengaku menjual kalung korban seberat 5 gram lebih seharga 1,2 juta rupiah. Uangnya dipakai untuk bermain judi online. Menurut polisi, kedua pelaku tercatat sebagai residivis kasus penjamretan dan curanmor. Dalam aksinya, keduanya selalu mengincar ibu-ibu. Aksi pengeroyokan terjadi di persimpangan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 30 Desember lalu. Sejumlah pelaku mengeroyok seorang pemuda saat naik sepeda motor hingga terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka memar di dada dan kepala. Korban lalu melaporkan pengeroyokan ini ke Mapolsek Dawar Blandong. Pada Rabu kemarin, polisi berhasil menangkap 3 pelaku di kediamannya masing-masing. Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, Ajun Komisaris Polisi Rizky Santosa, pada Kamis siang mengatakan, para tersangka tersinggung karena korban mengumpat dengan kata-kata kasar. Kini ketiganya telah ditahan di tahanan Polresta Mojokerto. Tim Liputan CNN Indonesia.